Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, hari ini kita lanjut ya ke pembelajaran IPA tentang alat-alat optik. Coba sebelumnya kalian sudah tahu apa itu alat optik? Ya, benar sekali. Alat optik adalah suatu media yang dapat membantu manusia untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil, seperti halnya ada kaca pembesar atau lup, mikroskop, teropong, periskop, dan kamera. Ayo kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kaca pembesar atau lup. Kaca pembesar atau lup ini menggunakan lensa yang cembung. Lup ini dapat digunakan oleh semua orang untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil, terutama pada tukang servis elektronik. Untuk dapat melihat dan membetulkan alat elektroniknya, biasanya menggunakan kaca pembesar agar tidak salah pada saat membetulkan alat elektroniknya. Yang kedua ada mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat bakteri, kuman, dan yang lainnya. Karena ukuran bakteri dan kuman sangatlah kecil, maka diperlukannya alat bantu untuk melihatnya yang disebut mikroskop. Mikroskop ini terbuat dari dua lensa cembung yang disebut okuler dan lensa objektif. Karena menggunakan dua lensa pada mikroskop, maka pembesaran pada benda yang dihasilkan dan terjadi menjadi dua kali lebih besar. Yang ketiga ada teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik untuk melihat benda yang terletak di tempat yang sangat jauh, agar pada saat kita melihat tampak lebih jelas dan dekat. Penggunaan teropong cukup bervariasi sesuai dengan jenisnya, yaitu ada teropong bintang dan teropong medan atau teropong bumi. Nah, jika teropong bintang biasanya teropong ini untuk melihat benda-benda yang ada di langit seperti bintang, satelit, planet-planet yang ingin kita lihat dan biasanya bentuknya itu memanjang teropongnya. Nah, jika teropong bintang ini terdiri atas dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Jika teropong bias terdiri atas lensa cembung, yaitu okuler dan lensa objektif. Cara kerja teropong ini, sinar masuk dalam teropong dan dibiaskan oleh lensa. Sedangkan teropong pantul, yaitu sinarnya memantul di dalam teropong karena ada cahaya yang masuk lalu terkumpul dalam sebuah cermin melengkung yang besar. Sedangkan teropong medan atau teropong bumi ini berguna untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Nah, sebenarnya teropong ini fungsi utamanya untuk mengatasi kelemahan mata manusia dalam melakukan penglihatan jarak jauh yang membuat benda-benda terlihat samar-samar. Yang selanjutnya ada periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Nah, periskop ini memiliki tabung yang panjang, dilengkapi dengan cermin, sehingga cermin tersebut memantulkan cahaya dari permukaan air ke dalam kapal selam yang berada di dalam air. Sehingga periskop ini sebenarnya berfungsi untuk mengintip keadaan di permukaan laut saat kapal selam masih menyelam di bawah air. Yang terakhir ada kamera. Nah, biasanya kamera yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya pada kamera, bayangan benda yang akan dipotret jatuh pada film. Film itulah yang selanjutnya diproses menjadi gambar. Kenapa ya pada saat kita memotret di kamera menjadi gambar yang bagus misalnya? Nah, itu karena adanya pengaturan cahaya dan lensa
yang diperlukan untuk memperoleh gambar yang baik. Jadi, pada saat memotret, jika keadaannya gelap, pasti hasilnya akan gelap. Jika sinarnya terang atau ada sinarnya, pasti hasilnya akan cerah. Nah, biasanya juga untuk pencahayaan bisa diatur dari kameranya itu tersendiri. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa ya mengerjakan tugas-tugasnya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.